semua saya akan bicara tentang integrate recipe with pattern application. Ini objektifnya ada 6 ya. Ini skenario nya kita menggunakan Visual Studio Code untuk menampilkan JSON data untuk ini MapQuest Direction API. Dia kayak semacam Google Maps tapi ini menggunakan MapQuest. Nah ini terus kita jalankan DevOps-nya. Dan ini sudah saya jalankan ya di sebelah kanan saya. Lalu kemudian untuk part 2 kita demonstrasikan ya. Lihat ini kan untuk demonstrasikan untuk MapQuest-nya ya. Ini ada starting location, destination-nya itu kita dari ininya, dari URL-nya itu berarti link untuk membuka ininya ya. Terus kita ada trip-nya, terus ada kilometer, ada bensin yang akan digunakan, ini ada rutenya. Oke, dan ini bisa dapat dikeluarkan ya, dapat quit ya, kita lihat. Lalu kita dapat mengubah ininya ya, URL API-nya. Lalu kita ya dapatkan, kita get request API key-nya. Yang pertama kita ke Chromium-nya dulu. Lalu kita ketik di sini developer mapquest.com, developer.mapquest.com. Nah, kita tunggu. Oh ya, untuk yang pertama kali masuk sini silakan daftar dulu ya dengan klik sign up. Terus kita lalu ikuti saja yang ada di modul ya. Karena kemudian saya sudah punya akunnya, saya langsung login saja. Jadi saya lewatkan dari step A, B, C, D. Saya mengisi loginnya. Jadi untuk yang pertama kali dipersilakan untuk sign up dulu dan untuk pause dulu gitu video ini. Nah ini saya sudah login ya. Ini di sini ya, untuk lihat ya, di sini ada manage profile, manage key. Oh ya, manage key dulu ya ke step B yang selanjutnya. Terus kita ke step E yaitu klik approve all key. Kita tunggu loading. Lalu expand my application. Jadi kita klik yang my application nya. Nah ini. Nah, lalu terus kita perhatikan kan smart key-nya ya. Ini akan digunakan sebagai API key-nya ya. Jadi kita copy. Oke. Kita ini untuk yang sign up ya. Ini ikuti saja di sini. A, B, C, D. Dan akan lanjut ke yang saya lakukan seperti ini. Lalu kita ke part 4 yaitu build the basic MapQuest direction application ya. Lalu kita minimize, lalu kita buka Visual Studio Code, lalu kita open folder, lalu kita buka yang MapQuest, folder MapQuest, lalu oke. Lalu selanjutnya kita buat file baru. Sudah buat ya. Selanjutnya kita lakukan save. Kita lihat nih file atau kita save as. Save atau save as ya hampir sama. Kita lakukan save as saja. Itu MapQuest underscore parse strip JSON underscore 1.py. .py itu berarti itu extension Python ya, jadi kita menggunakan Python. Nah ini seperti ini. Lalu kita import modul. Nah ini kita menggunakan dua modul, yaitu request dan URL parse. Nah ini ada penjelasannya ya sini. Lalu kita tambahkan ini ya, import statementnya import URL parse.
parse, enter, lalu import request pakai std request, kita save, lalu kita jalankan terminal ya. Bisa melalui terminal dari Visual Studio Code atau bisa juga kita memakai terminal dari desktop ya. Nah, kita bisa memakai yang ini juga. Ini bisa menggunakan yang di terminal juga bisa. Jadi ada dua cara ya untuk membuka terminal. Nah, untuk saya menggunakan terminal yang bawaan dari DevAx-nya. Nah, kita jadi labs definite src web request, enter, lalu kita Python 3 web request first satu PC. Nah, sejalankan ya, tidak muncul apapun ya karena ini masih import, jadi tidak ada output dan segala macam. Nah, ini hanya mencoba dulu. Oke, yaitu kita request. Jadi di sini ada stepnya ya. Kita ada main API, ada dash, ada key. Itu penjelasannya, ada min URL gitu sebagai ininya, rute awalnya dan sebagai ini. Terus key itu yang kita kopikan tadi ya, API key. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sini contohnya. Nah, ini ada main API, berarti URL-nya orig, yaitu rute awalnya, misalkan di kota Washington DC atau itu salah satu wilayah di Amerika Serikat. Nah, ketik sini www.api.com, directions, terus v2 yaitu versi 2, root, dan lupa tambahkan tanda tanya ya, yang itu akan diisi parameter, lalu orig yaitu lokasi awal, orig itu origin, itu Washington DC. Jadi bisa diisi dengan lokasi yang lainnya asal ini dapat dimengerti ya. Tapi disarankan saya menggunakan yang ada di modul saja ya, agar mudah. Orig destination lalu key. Nah, key itu kita isi yang tadi di paste tadi. Nah, ini your API key, kita klik kanan paste. Nah, ini sebutnya API key. Nah, ini ambil dari customer key. Nah, ini lalu kita copy, lalu kita pastekan di sini di key. Nah, ini. Oke, saja save. Lalu kita ke selanjutnya, itu menyatukan API orig destination key menggunakan Userland code. Lalu sini kita ketik URL dengan main API. Nah, lalu ke URL code, lalu kurung buka, lalu kurung berawal, lalu key kolon atau titik 2 key, lalu koma, lalu form orig, lalu to dash. Nah, ikuti saja sesuai di modul. Nah, lalu kita beri jarak di enter 2 kali. Hasilnya kita buat variabel untuk request, tambahkan print JSON datanya, lalu kita tambahkan ini variabel JSON data, dan ini ada request juga. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Lalu JSON data sama dengan request.get ke URL,
.json, lalu print tadi yang variable JSON data, yang berarti kita dapat akan menampilkan output dari JSON datanya. Nah ini, lalu kita cek ini kode akhirnya ya, untuk yang step pertama. Yang maksudnya step pertama itu dari step 1 sampai step 4 ya, step 3, step 1 sampai step 3. Oke, kita cek lagi sini key-nya sudah sesuai. Ini cek lagi sini, lalu kita tes URL request-nya ya, kita save dan jalankan pada terminalnya. Lalu kita tunggu. Nah ini ketika kita menampilkan semua datanya ya, dari root sampai air, masih banyak lagi, terus sampai ada ini, ada info status code 0, yaitu status code-nya itu berarti masih dijalankan. Lalu kita dapat mengubah orig dan destinasinya ya, misalkan kita klik Chrome. Nah ini untuk negara yang selain Amerika Serikat ya, kita perlu tambahkan negara ininya, misalkan Roma Itali dan Frascati Itali. Nah ini ketikkan saja. Yang nanti kalau ingin mencoba yang Indonesia, berarti tambahkan Jakarta Indonesia ke Jakarta Indonesia, kurang lebih seperti itu. Seperti ini, silakan. Kita dicek lagi. Sebenarnya ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung jaraknya juga, ada tergantung rutenya dan lain sebagainya. Oke, saya coba. Lalu kita coba print URL dengan cek statusnya ya. Kita lihat dulu, terus kita coba save dulu, kita save as dulu, kita mengganti jadi JSON 2. Nah seperti ini, lalu save. Nah jadi ini agak tidak jadi tertimpa ya dengan yang sebelumnya, jadi kita bisa lihat semua data sebelum ini, program sebelumnya bisa digunakan lagi. Kita perlu melakukan undo dulu ya, seperti ini ya, atau mungkin bisa dihapus juga boleh ya, itu ya boleh juga ya, di komentar atau dihapus sesuai keinginan ya. Nah ini selanjutnya kita cek statementnya ya. Di sini ada if, ada else. Sini kita lihat, ini ada print URL ini JSON data. Oh sebetulnya itu ada yang sebelumnya, jadi kita pakai lagi aja yang di line 11 dipindahkan ke line 16. Nah ini pindahkan saja yang ini. Nah seperti ini. Lalu JSON status, dengan JSON data, to array info, to array status code. Nah seperti ini.
Jadi kita akan ini ya, percabangan gunakan if. Berarti jika jam statusnya 0 maka akan menampilkan API status. Nah ini sesuai dengan yang di modul str yang berarti itu string, menjadikan jam status itu string sama dengan ini. Nah seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita coba tes. Nah ini kita ganti lagi jadi ini Washington DC dan Baltimore. Misalkan sama ya dengan yang di modul untuk origin destination-nya, ketika terjadi error. Nah seperti ini. Nah itu di save lalu jalankan lagi di terminalnya. Lalu kita ganti JSON satunya jadi JSON 2. Nah ini, nah setelah itu kita tunggu. Nah sudah muncul di sini URL-nya ini PS statusnya 0 sama dengan ini ya statusnya 0 sama dengan successful root call. Berarti ini berhasil dijalankan ya API-nya. Kita tambahkan user inputnya ya. Nah sini guys, perhatikan setelah itu kita save as. Lalu kita ganti 2 yang jadi 3. Nah ini. Nah selanjutnya, nah itu kita hapus dulu ya yang di origin sama destination-nya. Nah ini. Nah ini dibiarkan saya. Jadi kita fokus ke ini. Nah di bawahnya saja. Jadi kita tulis ulang lagi orig dan destination-nya. Ketik sini. Ini PI key lalu while true. Yaitu kita menggunakan looping while ketika true akan jalankan. Ini orig destination. Oke, URL nah ini pindahkan saja. Nah insersinya pastikan sesuaikan ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya, coba oke. Lihat lagi ini tidak ada perubahan. Oke, coba save. Oke, kita coba tes. Tadi 3 jadi 2. Ya, jadi 2 jadi 3 ya. Nah ini. Oh, sebentar. Oh, ini saya ada kesalahan di orig dan destination-nya. Jadi harusnya berupa input ya.
Nah ini harusnya diganti orignya jadi input. Tak salah. Oh ini hapus dulu. Nah ini input harus starting location. Nah ini sama destination juga input. Nah ini destination. Jadi ini fungsinya untuk membuat inputan gitu dari ini orignya yang berarti ininya tempat mulainya, destination berarti tujuannya. Nah ini starting location-nya ketik Washington. Kita coba ulang lagi. Oh iya kan belum bisa diisi dulu ya, kita masih memunculkan dulu. Nah ini jadi belum bisa digunakan dulu ya, ini masih berupa inputan kosong, jadi belum bisa menampilkan inputnya dan outputnya. Oke, selanjutnya kita save as lagi, kita ganti menjadi JSON 4. Kita tambahkan lagi sini yang ini yang tetap yang di line 16. Lalu orig nah ini tetap tidak ada perubahan ya, kita menambahkan di bawahnya orig dan di bawahnya destination. Nah kita tambahkan if yang ini, tambahkan ini ya. Nah ini tambahkan if ini yang di highlight, sesuaikan dengan di modul ya. Ini di if orig sama dengan quit yang arti itu dibandingkan ya berupa nilai boolean ya, true dan false, orig sama dengan q. Nah ini fungsinya untuk ini dapat digunakan untuk quit ya, jadi kita keluar dari ini loopingnya. Nah ini destination quit or destination key kita break yang berarti kita keluar dari ininya loopingnya, nanti sama dengan kita berhenti dalam menjalankan programnya. Nah di ini kita coba lagi di JSON 4. Oke ada kesalahan. Oh ya ini kolonnya kurang kolon. Oke lagi jalankan. Nah ini kita coba quit. Nah sudah bisa keluar ya, coba lagi Q. Nah sudah bisa jalan, itu bisa digunakan quit dan Q nya. Jadi ketika kita ingin berhentikan proses, jadi kita bisa ketik quit atau Q. Nah selanjutnya coba dites ya, ini sudah dites ya. Nah, sudah melakukan testnya dulu, kurang lebih hampir sama seperti yang di modul. Nanti kita ke step 11, itu kita menampilkan JSON data di JSON view nya. Nah selanjutnya kita sudah jalankan ya, kita jalankan lagi. Lalu kita ketik Washington isi destination-nya Baltimore, MD URL. Kita tunggu. Nah sudah kita bisa
gunakan itu URL nya ya. Nah ini URL ini kita ketik quit dulu. Nah sudah, berarti kita bisa menggunakan URL ini ya. Nah kita copy saja yang di sini dari terminal. Nah ini kanan copy link address, kita buka di Chromium nya sini, terus kita paste di sini di address fieldnya di sini kanan, paste and go to. Oke, nah ini kan muncul ya dari keseluruhan datanya ya dalam bentuk tulisan. Nah ini ada root sini. Nah root ini macam-macam lagi nih. Nah dari root error dan lain-lain. Nah ini info ya, ini muncul ya. Nih info status copyright URL text. Nah, kalau misalkan sudah sama sesuai dengan yang ada di Moodle, berarti sudah berhasil ya. Menjalankan programnya di copy lalu munculkan URL, lalu kita taruh di browser atau di Chromium. Nah muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa ya sampai ke yang ini, program keempat. Nah sini ada distance, ada external, highway, dan seterusnya. Ini ada sampai ada rootnya, ada rutenya, ini ada area dan lain-lain ya. Lalu kita 45 yaitu kita upgrade direction aplikasinya dengan fitur yang lebih banyak. Nah ini ada penjelasan di sini. Lalu kita display tripnya ya. Kita menampilkan dari duration, distance, sama values atau dari engine yang akan digunakan ya. Kita save as lagi. Nah ini kita ganti jadi JSON 5. Nah ini kita save. Nah selanjutnya kita ketika di bawah FPS status play-nya. Nah jadi di bawah di sini nih. Nah di bawah sini kita enter. Nah pastikan indentasinya tetap seperti itu ya, agar tidak keluar dari if-nya. Nah ini saya bebaskan saja mau pakai sebanyak apa. Ini hanya pembatasnya saja agar tidak kebingungan. Kalau kita print direction form, nah ini untuk menampilkan direction dari ini, dari orig ke destination. Lalu kita print trip duration, baik saja ini modul trip duration yang berarti berapa lama kita yang akan kita tempuh ke lokasi ya. Nah ini yang maksudnya JSON data root format time itu berarti kita mengambil data dari yang URL kita sebelumnya, lalu kita ambil data salah satunya, kita taruh di sini seperti trip duration ini. Itu berarti diambil dari rute ini dengan ini ngatur waktunya. Lalu mile berarti kita menghitung distance-nya. Miles itu satuan yang dipakai di Amerika Serikat ya. Sedangkan yang kita gunakan itu dengan kilometer. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggunakan format kilometer ya. Untuk saat ini kita menggunakan miles dulu. Lalu print values yaitu bensin yang digunakan ya. Itu berarti galon ya, berapa galon dalam menggunakan bensinnya ya. Untuk step yang berikutnya nanti kita menggunakan ya, dalam ini satuan liter.
values seperti ini, kita enter. Nah, kita kasih batas lagi. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, seperti ini. Oke, sudah sesuai fps status tetap, direction from tetap, sudah sesuai, duration mail dan ke T values sudah. Oke, sudah sesuai. Lagi sudah disesuaikan dengan di modul. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah sesuai. Kita save dan kita jalankan ya. Sini Jason 5. Nah, ini kita cek dari tetap ya, masih yang Washington ke Baltimore. Kita tunggu. Nah, ini muncul ya, direction from Washington DC to Baltimore MD. Nah, ini udah sesuai ya. Dari trip duration 49 menit, mailnya 8. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini defaultnya kita menggunakan ini tadi ya, mile ke itu. Selanjutnya kita konversi ya dari mile ke kilometer. Nah, ini kilometer, dan dari gal ke liter. Nah, ini kita ubah. Nah, ini jadi kita ganti jadi kilometer. Nah, ini jadi liter. Kita sesuaikan. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk melakukan konversinya. Jadi setelah str ini tambah kurung buka lagi, ini juga sama. Ini juga diperhatikan lagi. Nah, di sini kita perhatikan lagi, di sini ada yang berarti kali 1,1 itu kan ini konversi ya dari mile ke kilometer. Nah, ini ini kali 1,01. Ini konversi. Nah, sudah. Kalau kita ini yang dari gal ke liter itu dikali 3,78 ya. Nah, ini dot itu yang berarti koma ya untuk ini desimal. Ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini udah sesuai, save, jalankan lagi. Ini udah, kita tunggu. Nah, ini udah sesuai ya kilometer kan, tapi ini jumlah ininya masih banyak ya. Berapa desimal itu ya, ini perkiraan banyak. Lalu nanti kita konversi lagi ya, jadi lebih udah dimengerti lagi. Nah, ini di 6,324 sekian, 6,23 sekian. Nah, ini yang nanti kita lebih disederhanakan lagi. Ini kita tambah lagi ya di str yang terdapat itu, mengubah format. Jadi munculkan ini 2 angka desimal atau 3 angka desimal. Kemudian 2 yang nanti kita mengubah jadi string, kurung kurawal, kolon, titik, 2F. Ini lalu format,
kita perhatikan lagi di ujungnya kurung kawalnya tutupnya 3 kali. Nah ini samakan dengan situ lagi. Nah seperti ini. Nah seperti ini udah sesuai. Coba kita save, jalankan lagi. Di passing kondisi lagi. Nah ini ya, kita coba lagi. Washington DC ke Baltimore. Tunggu, nah seperti ini. Oke, udah sesuai, ini sesuai. Oke, sesuai ya. Sini 62, oke, 64, oke, Q sudah. Untuk step kelimanya sudah selesai, atau yang berarti baru yang kelimanya sudah selesai ya. Lalu kita coba ke step selanjutnya. Tuh kita inspect listnya. Nah ini ya, kita buka lagi aja, kita refresh, tetap sama karena kita tidak mengubah parameternya. Nah ini untuk kita perhatikan lagi, ada legs. Nih kita perhatikan yang minusnya ya. Nah ini maneuver. Nah di sini kita ubah jadi plus. Tes lagi 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kan manuvernya ada 7 ya. Coba hitung lagi. 7, oke. 1, 3, 4, 5, 6. Ada 7 manuver. Nah manuver itu akan digunakan sebagai nanti rutenya. Gitu ya, kita lihat. Nah sini juga 7. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi ya, di manuvernya kita lihat kan ada distance, ada stripnya, ada naratif. Nah kita menggunakan naratif itu sebagai rutenya ya, nanti kita akan tampilkan di terminalnya. Nah ini, nah kita akan menggunakan itu naratifnya. Lalu ini sedang berikut di code-nya. Kalau kita save as lagi, nah ini kita save ke season 6. Udah, hanya kita buat looping lagi ya di bawahnya ini. Sini kita print naratifnya, login filenya sudah, ini sudah. Jadi kita ubah lagi di sini. Kita naratif dan lain-lain. Nah ini for each JSON datanya root right. Jadi kita masuk ke root, kalau kita masuk ke legs, lalu ke allow, lalu ke manuver. Nanti ini, lalu kita ini kolon, lalu kita print gunung buka lagi each naratif yang tadi kita sudah lihat di browser ya, naratif kita tambah 3 plus, kita mengalihkan spasinya, lalu kita tambah lagi ini, jadikan string pada format distance nya. Nah ini str kf dot format kalau buka
buka lagi each distance dan selalu dikali 1,61. Jadi yang berarti cara yang tadi itu kita convert jadi kilometer ya. Jadi kita ada narasinya, rute ini di jalan apa dengan jarak berapa kilometer. Nah itu lebih seperti itu. Oke, nah ini kita copy saja ya di bawahnya. Nah ini sebagai pembatasnya. Nah, sudah. Oke, sudah sesuai. Kita save. Nah ini kita jalankan dulu di JSON 6. Starting location-nya masih sama ya, Washington ke Baltimore. MD. Nah ini, oh iya. Nah ini, sebentar. Oh itu ada kesalahan di kilometernya. Coba dicek lagi, kita quit dulu. Kita cek lagi ke codingannya. Coba ada kekurangan. Oh itu di STR2F nya kurang dot di 2F. Kita perhatikan lagi. Oke, ya benar. Cek lagi, nggak benar. Oh iya benar. STR2F berarti. Cek lagi. Takut ada kesalahan. Ini lagi. Ini alamatnya sudah sesuai. Oh ini ada kolom hurufnya. Nah ini dia. Saya sudah nunjuk ini sudah sesuai. Nah ini dia. Nih saya ada kesalahan sini ya. Kurang dot. Nah sudah sesuai. Kita save lagi. Kita jalankan lagi. Oke, aku ketik lagi Washington isi ke Baltimore. Ini sudah sesuai ya. 3 km. Oh yes ya, kita rutenya sudah sesuai. Ini paling kurang. Oke, sesuai. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, Q, kita keluar dari runningnya. Ini sudah muncul ya rutenya. Nah ini ya. Nah ini rutenya. Oh iya benar, ada 7 sesuai. Kita ngecek kalau misalkan ada kesalahan di user inputnya ya. Jadi kita menambahkan error pada saat JSON statusnya selain 0. Nah ini kita tambahkan lagi ya. Jadi sesudah ini kita lihat lagi JSON statusnya kan itu masih menampilkan hanya 0 saja. Kalau misalkan selain dari 0 kita akan memunculkannya lagi. Nah kalau kita coba seperti ini kan, ketika ada kesalahan tidak munculkan error apapun. Kita coba sini. Washington ke Beijing Cina. Lihat kosong.
Nah berarti itu terjadi error ya, karena tidak munculkan IP status dan lain-lain. Sedangkan saat ini tidak ada keterangan errornya apa dan kodenya tidak tahu ya apa. Nah coba lagi. Nah seperti ini. Nah ini seharusnya kita munculkan errornya ya, atau munculkan error code-nya atau source code-nya. Sekali lagi. Nah ini ya, kita coba dulu ya di Chromium-nya kalau misalkan ada kesalahan. Nah ini kita buka lagi. Nah ini kita kopikan dulu, kita pilih address. Nah kita buka tab baru, kita coba paste dulu tuh. Nah ini kan muncul error code-nya 2, status code-nya 402. Nah itu berarti munculkan errornya ya. Maksudnya kita munculkan ini di terminalnya atau di program kita. Masalahnya kita coba lagi di Visual Studio Code-nya, kita save as lagi JSON 7. Oke. Nah, kita lihat lagi. Oke, berarti kita hapus identasinya. Nah ini. Nah kita sesuaikan sebaris dengan if-nya. Nah seperti ini. Kalau kita ketik elif-nya di sini, beresin. If JSON status. Nah, kita memakai JSON status ya agar ini memudahkan ini. Status yang 402 print status code. Kita beri pembatas dulu yang berbeda dengan yang bisa berjalan dengan yang ada error, atau bisa disebut bisa berjalan tapi tetap error. Coba status code str status plus. Nah ini kita tambah kurung ini, tambahkan kutipnya, invalid user input for one or both location. Kita coba. Nah ini locationnya ya, sejajarkan dengan defaultnya, jadi kita tidak melakukan spasi di sininya, bukan di sini, jadi lanjutkan di sini. Nah ini baru kita beri garis baru. Nah ini enggak tetap. Nah ini tambah garis baru di sini, print, atau kita kopikan saja yang ini, print. Oke. Ketik else lagi, kita elif. Oh elif masih ada lagi untuk yang 611. Coba lagi, kita copy lagi aja. Nah ini kita copy lagi aja. Nah ini kita perlu gantiin saja ya invalid ininya jadi missing entry for one port location. Nah ini oke, setelah itu kita tambahkan else lagi. Setelah ini kita lihat lagi. Oke, ada satu invalid. Nah ini kurang penambahan baris baru, jadi backslash n itu menambahkan baris baru ya. Ini else, nanti
Jika tidak munculkan 402 atau 61, maka akan muncul seperti ini, status code. Nah ini kita ganti invalidnya jadi revert to. Jadi ini memunculkan error di status code ketiga itu. Jadi ini memunculkan ini referensi tentang status code yang ada di ini request. Nah ini dokumentasinya munculkan di sini. Nah ini. Nah akan sesuai ini kalau misalkan tidak ada ini, tidak kondisi if dan else yang benar, akan munculkan else kayak gini. Nah seperti ini. Oke, selesai. Lagi setelah itu kita save. Setelah ini kita cek lagi, coba kita save. Jadi ini sudah lagi, perhatikan lagi, ada masalah sudah, kita save, lalu kita jalankan full application-nya ya, yang berarti codingnya sudah selesai. Kalau tidak jadi error, kita coba lagi. Dari Washington DC ke Baltimore. Nah ini sudah sesuai. Nah itu kita coba lagi, kan sesuai. Nah kita coba yang lain. Nih rutenya kita coba Moskow dulu. Kita coba Moskow Rusia ke Beijing. Nah kalau diperhatikan, walaupun berbeda negara, kita masih satu jalur pulau ya, jadi masih satu pulau Moskow dengan Beijing, tapi jaraknya sangat jauh. Maka bisa dilihat sini, yang ini jaraknya tidak terlalu jauh, sedangkan yang ini sangat jauh, 84 jam dari 7000 km. Nah ini bensin yang akan digunakan. Nah ini jalannya sangat panjang ya, karena beda negara maka jauh jaraknya. Nah itu kita coba negara ini ya, kota Bandung, Indonesia, ke Jakarta, Indonesia. Nah seperti ini ya formatnya ya. Nah ini kita perjalanannya ya, jalannya 1 jam 46 menit, kurang meternya 155, bensinnya kan 16 liter. Oke. Nah ini rutenya ya. Nah kurang lebih seperti ini ya rutenya untuk rute. Nah selanjutnya kita coba lagi Bandung, Indonesia, kita ke Bali. Nah ini munculkan ini selain code-nya ya. Nah ini munculkan 602, berarti tidak ada kondisi yang benar ya, berarti itu merujuknya ke else. Oke kita coba lagi ya, soalnya di modul untuk error yang lain, Washington DC ke Beijing, apakah warna 402 yang di sini sudah sesuai atau belum? Coba lagi. Tunggu. Oh ya sudah sesuai. 402 itu invalid user input for one of both. Nah ini kan error 402, berarti ada kesalahan di start and location-nya atau di destination-nya, atau keduanya. Kita coba lagi. Nah ini error yang kedua ya, status code-nya 611, jadi ada yang kosong ya di sini. Nah ini sudah execute ya. Oke berarti program sudah selesai ya, sudah sesuai dengan modul dari awal sampai akhir. Ini sudah membuat 7 program ya. Oke sudah mau di sini ada errornya, ada keterangan errornya atau message. Sudah. Oke sekian, terima kasih.